Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pertemuan Arabic for Economic. Yang kali ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Yang akan kita bahas adalah tentang rohen atau gadai. Nah, ini akad rohen ya, atau biasa kita dengar adalah gadai. Pola perkuliahan seperti biasanya, pastinya ada pemaparan materi dan silakan Anda meresum. Kemudian ada kuis, nanti silakan Anda ikuti kuisnya dengan baik. Kemudian jangan lupa yang bertugas untuk mengupload tugasnya, yaitu mahasiswa nomor absen 16 sampai 18 atau menyesuaikan kondisi kelas Anda masing-masing. Bagi yang mendapatkan tugas, maka judul harus sesuai rohen atau gadai. Kemudian nama mahasiswa beserta NIM juga sesuai, dan kelasnya ditulis kelas apa harus sesuai. Nah, kita masuk pada makna etimologi dari rohen itu sendiri. Rohen kita sebut dengan gadai. Nah, di sini ada istilah rohin. Rohin adalah orang yang menggadaikan suatu barang. Kemudian ada murtahin. Murtahin ini adalah orang yang menerima barang gadai. Nah, bisa jadi murtahin ini adalah LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Nah, ini istilahnya murtahin. Kemudian berikutnya ada istilah marhun. Marhun ini adalah barang gadainya. Kemudian marhun bih adalah pembiayaan. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi tentang marhun. Kemudian pasti ada siqah atau ijab qabul. Ini poin penting dari rohen. Dan istilah-istilah ini adalah fokus pembahasan kita dalam Arabic for Economic. Baik, untuk makna terminologi secara istilah ya, rohen ini atau gadai ini yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Ini diambil dari bukunya Dr. Sri Sudiarti, Fikih Muamalah Kontemporer. Ini sudah punya gambaran ya terkait dengan gadai. Ada barang yang memiliki nilai jual. Nah, kemudian barang ini digadaikan atau dititipkan untuk mendapatkan barang yang lain atau sejumlah uang, harta tukar lain yang diinginkan oleh rohin atau penggadai itu. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kita lanjut dulu. Oke, ini dalam matan Ghayah wa Taqrib halaman 51 juga sudah dijelaskan ahkamur rohen. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra subutaha fid dhimmah walir rahin ar-ruju' fihi ma lam yaqbidhu wa la yudamminhu al-murtahin illa bit ta'adi wa idza qabada ba'dal haqq lam yakhruj syai' minar rohen hatta yaqdi jami'ihi. Di sini dalam terjemahan matan Ghayah wa Taqrib juga sudah dijelaskan setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh juga digadaikan dalam hutang piutang apabila telah pasti benda tersebut dalam tanggungan si penggadai. Jadi maksudnya benda ini jelas punya nilai jual dan benda ini jelas milik seseorang yang menggadaikan. Tidak boleh benda ini masih ada campur tangan milik orang lain terus digadaikan. Tidak boleh. Jadi harus sah milik si penggadai itu. Kemudian murtahin tidak wajib mengganti barang gadaian apabila rusak kecuali bila dia teledor. Jadi pihak LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah, itu kalau menjaga barang gadai dan rusak, ketika itu bukan kesalahan pihak LKS, maka tidak wajib untuk mengganti barang tersebut. Tapi kalau memang itu kesalahan pihak LKS, maka dia harus mengganti barang tersebut. Kemudian apabila pihak LKS ini menerima haknya atau bayaran ya, bayaran dalam artian jasa pemeliharaan barang gadai. Nah, kalau sudah menerima jasa itu, biaya pemeliharaan, pihak LKS ini tidak wajib menyerahkan barang gadai sampai yang menggadaikan atau si rohin ini membayar semua hutangnya atau melunasinya. Jadi walaupun upahnya sudah diberikan, biaya pemeliharaan sudah diberikan,
Tapi kalau hutangnya ini belum lunas, maka pihak LKS tetap berhak menyimpan barang gadai tersebut sampai si rohin atau orang yang menggadaikan itu tadi melunasi hutang-hutangnya. Kita lanjut. Baik, rukun dan syaratnya. Nah, ini pertama rukunnya dulu ya. Harus ada pelaku akad, yaitu rohin. Harus ada orang yang menggadaikan dan juga ada murtahinnya, orang yang menerima gadai. Kemudian ada objeknya atau marhunnya, barang yang digadaikan jelas. Kemudian marhun bi, pembiayaannya atau hutangnya itu berapa juga jelas. Kemudian sigot, kesepakatan atau ijab kabulnya juga jelas tertulis. Kita lanjut. Baik, berikut syaratnya adalah seperti biasa, berakal, balik, bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad. Kemudian murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan. Intinya murtahin ini sudah menerima barangnya dengan jelas. Baik, menurut Syafi'i ini ada syarat gadai yang lain, ada 3 ya, yaitu harus berupa barang, jadi tidak boleh hutang. Misalkan saya mau pinjam uang, lalu saya menggadaikan hutang bukan barang. Saya bilang, teman saya yang namanya Fulan itu punya hutang sama saya 5 juta. Nah, nanti hutangnya dia itu aja untuk jaminan pinjaman saya ini ya. Misalnya seperti itu tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan ulama Syafi'i di sini harus berupa barang. Nah, ini ya, harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. Kemudian kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, itu milik rohin penuh, milik yang menggadaikan penuh barangnya, tidak ada campur tangan orang lain dalam hal kepemilikan barang gadai tersebut. Kemudian syarat berikutnya, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, di sini ya, sudah jatuh tempo terus belum melunasi hutangnya, maka barang gadai ini harus barang yang punya nilai jual. Oke, bisa dipahami. Nah, di sini juga ada keterangan ya, syarat dari akad rohan itu adalah pemeliharaan dan penyimpanan jaminan. Yang kedua, penjualan jaminan. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang harus dipenuhi. Baik, dalam implementasinya, rohan itu dipakai dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai produk pelengkap. Artinya bagaimana? Ini sebagai akad tambahan saja atau sebagai jaminan. Contohnya dalam pembiayaan bai al-murabahah yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ketika ada yang melaksanakan akad murabahah dan disertakan dengan rohan atau jaminan berupa barang atau berupa marhun, nah ini berarti rohan ini dipakai sebagai produk pelengkap. Atau yang kedua, rohan ini dipakai sebagai produk tersendiri. Nah, biasanya yang sangat familiar, kita sering menemukan pegadaian konvensional melakukan akad ini. Maka bedanya gimana gadai konvensional yang sering berlaku dengan rohan atau akad rohan ini? Nah, ini ya pernyataan ini. Biasanya dalam rohan, nasabah itu tidak dikenakan bunga, tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta biaya penaksiran. Dan itu juga ditetapkan di awal perjanjian. Nah, misalkan pinjamnya 5 juta, maka di awal akad ini akan ada perjanjian atau kesepakatan bahwa nanti untuk marhunnya atau barang gadainya dikenakan biaya pemeliharaan atau biaya penitipan, penjagaan senilai 300.000. Nah, itu sudah di awal. Maka yang perlu dibayarkan oleh nasabah atau oleh rohin selaku penggadai itu adalah biaya sebesar 300.000 ditambah 5 juta pinjamannya tadi. Itu untuk nominalnya. Nanti untuk durasi waktunya disepakati lagi apakah 2 bulan atau 3 bulan. Jadi selama kesepakatan itu misalkan 3 bulan, maka 3 bulan itu yang harus dilunasi adalah 5.300.000. Baik, itu untuk rohan. Kita lanjutkan. Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda. Nah, bedanya kalau di
gadai biasa atau konven, misalnya pinjam 5 juta, terus ada barang yang digadaikan, nah dia tetap akan mendapat beban bunga berapa persen. Misalnya akan diselesaikan selama 10 bulan. Per bulannya beban bunganya adalah 2% contoh. Maka dari 5 juta yang dipinjam, per bulannya bunganya adalah 100.000. Dia harus membayar 100.000 selama 10 bulan atau 10 kali. Nah, itu untuk gadai konven yang banyak diterapkan. Sangat berbeda dengan akad rohen. Baik, kita coba membahas tentang bagaimana mekanisme perjanjian gadai syariah. Yang pertama, bisa dengan akad qardul hasan. Qardul hasan ini yang tadi kita bahas, menambahkan biaya upah atau biaya pemeliharaan barang gadai. Contoh mudahnya, misal mau beli motor baru, kemudian uangnya kurang 5 juta. Maka dia meminjam atau berhutang senilai 5 juta dengan memberikan marhun atau barang gadai. Si rohin ini memberikan barang gadai berupa motor dia yang lama. Nah, dia berikan motornya yang lama, kemudian ditambah dengan biaya pemeliharaan motornya itu. Misalkan senilai 300.000. Maka dia memberikan motor lamanya itu untuk disimpan atau dipinjamkan kepada murtahin beserta uang senilai 300.000 sebagai uang pemeliharaan motornya itu. Nah, kemudian murtahin akan memberikan uang senilai 5 juta kepada rohin tadi, orang yang menggadaikan barangnya, untuk keperluan menambah biaya pembelian motor barunya. Nah, gambarannya seperti itu. Ini adalah akad qardul hasan. Jadi yang ditambahkan adalah fee atau upah pemeliharaan barang gadainya. Kemudian yang kedua, ada akad mudharabah. Mudharabah ini ada 2 orang, yang satu pemodal, yang satu orang yang menjalankan sebuah usaha. Nah, kalau akad mudharabah di sini adalah untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Contohnya, gampangnya peternak lele. Dia sudah memiliki 5 kotak lele, kemudian mau menambah 2 kotak lagi. Biaya modal untuk 2 kotak ini dengan cara meminjam atau berhutang. Nah, ini namanya akad mudharabah. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail. Nah, dalam akad mudharabah ini bisa kita sisipkan akad rohen, yaitu barang gadai. Kalau untuk modal usaha atau mudharabah, maka marhunnya atau barang gadainya adalah berupa bagi hasil. Nah, di sini ya, rohin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan. Nah, jadi 2 kotak lele itu nanti keuntungannya berapa dibagi oleh murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjami itu terlunasi. Jadi kalau sudah lunas, sudah rohin ini tidak lagi berhak untuk memberikan bagi hasilnya. Baik, untuk mudharabah semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga ada penerapan akad rohen itu di dalam akad bai al-muqayyadah. Nah, ini juga untuk keperluan usaha, modal usaha ya, tapi berupa pembelian barang modal. Contoh usaha laundry, sudah punya 5 mesin cuci, mau menambah 3 mesin cuci. Maka 3 mesin cuci ini modalnya dengan cara berhutang atau meminjam kepada murtahin atau kepada lembaga keuangan syariah. Nah, nanti lembaga keuangan syariah ini akan berperan selaku murtahin, orang yang menerima barang gadai. Nah, misal agar lebih mudah dipahami, 2 mesin cuci dikonversikan dalam bentuk rupiah, yaitu 6 juta misalkan. 2 mesin cuci butuh 6 juta. Maka pihak murtahin atau LKS itu akan membelikan 2 mesin cuci senilai 6 juta. Dan diberikan berupa barang atau berupa mesin cuci kepada si rohin tadi ya. Nanti bagaimana pengembaliannya? Bisa dengan bagi hasil atau bisa dengan menggadaikan barang yang memiliki nilai jual lain, sepeda motor atau yang lainnya, itu bisa. Nah, jadi inilah beberapa teknis implementasi akad rohen. Semoga dapat dipahami dan juga nantinya akan mampu melaksanakan akad ini sesuai apa yang ada dalam fikih muamalah ini. Baik, sudah cukup
apa yang kita bahas untuk pertemuan ke-7, yaitu tentang rohon. Silakan Anda persiapkan untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu kuis. Dan setelah pertemuan ke-7 ini kita akan mengadakan review dari pertemuan pertama sampai ke-7. Nanti akan diaplikasikan dalam UTS, ujian tengah semester. Jadi pesan saya dibaca lagi materi-materi yang sudah kita bahas mulai pertemuan ke-1 sampai ke-7 ini. Dan yang mendapatkan tugas nomor absen tersebut tadi pada pertemuan ke-7, silakan Anda ikuti bagaimana teknis pengiriman tugasnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.